Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku semua? Baik ya? Tetap semangat. Ya, supaya harapan dan cita-cita yang ingin kita wujudkan hari ini dapat kita capai bersama. Baik anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar mengenai sistem bahan bakar EPI atau Electronic Fuel Injection. Jadi, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan apa itu sistem bahan bakar EPI. Yang kedua adalah siswa mampu menjelaskan fungsi sistem bahan bakar EPI. Yang ketiga adalah siswa mampu menyebutkan komponen-komponen sistem bahan bakar EPI. Kemudian yang keempat adalah siswa mampu menjelaskan fungsi komponen-komponen sistem bahan bakar EPI. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Ada yang tahu apa itu sistem EPI? Oke, jadi sistem EPI adalah sistem penyemprotan bahan bakar ke dalam silinder yang dikontrol secara elektronik. Ini penting untuk memastikan jumlah dan ketersediaan bahan bakar yang masuk ke dalam mesin. Baik, jadi sebelum kita mengenal sistem bahan bakar EPI atau injeksi, kita akan dulu akrab dengan sistem bahan bakar konvensional atau karburator. Nah, sekarang kira-kira apa alasannya kenapa sistem EPI itu yang dikembangkan? Jadi sistem EPI itu dikembangkan karena dengan sistem EPI memungkinkan penyemprotan ke dalam buang bakar atau silinder itu mempunyai tingkat presisi yang lebih baik dibandingkan dengan karburator. Nah, dengan sistem penyemprotan seperti itu, performa mesin akan meningkat. Kemudian konsumsi bahan bakar akan lebih efisien. Jadi itu alasan utamanya. Jadi baik, mudah-mudahan dari beberapa penjelasan awal yang sudah disampaikan, anak-anakku semua sudah punya pemahaman apa itu sistem EPI. Nah, sekarang kita coba melihat bagaimana cara kerja sistem EPI itu. Ya, jadi dengan sistem injeksi seperti ini, ya, maka sebelum penyemprotan bahan bakar ke dalam silinder dilakukan, maka ada yang sistem ini akan melakukan pengamatan di ruang bakar. Kemudian sensor yang bekerja pada sistem ini akan mengirim sinyal ke ECU atau Electronic Control Unit. Nah, kemudian control unit ini akan menentukan kapasitas bahan bakar yang akan dimasukkan atau disemprotkan ke dalam silinder melalui injektor. Mari kita lihat sekarang mengenai fungsi daripada komponen-komponen sistem EPI itu. Komponen yang pertama adalah tangki bahan bakar. Jadi fungsi tangki bahan bakar di sini adalah sebagai tempat menampung bahan bakar sebelum digunakan. Komponen yang kedua adalah saringan bahan bakar. Jadi saringan di sini berfungsi sebagai penyaring kotoran yang ada dalam tangki supaya bahan bakar yang dialirkan itu adalah dalam keadaan bersih. Komponen berikutnya adalah delivery valve. Jadi delivery valve ini adalah mempunyai fungsi menampung bahan bakar yang dipompa oleh bahan bakar sebelum masuk ke dalam silinder atau sebelum keluar dari injektor. Komponen yang keempat adalah pressure regulator. Jadi pressure regulator ini adalah memastikan atau mempertahankan tekanan bahan bakar yang ada dalam delivery valve agar tetap konstan. Komponen yang kelima adalah pompa bahan bakar. Jadi pompa bahan bakar di sini berfungsi adalah sebagai pengalir atau mengalirkan bahan bakar dari tangki ke injektor. Berikutnya adalah komponen yang keenam, yaitu injektor. Injektor berfungsi untuk
menyemprotkan atau mengeluarkan bahan bakar dari delivery valve ke silinder. Baik, lanjut. Komponen yang ketujuh adalah electronic control unit. Jadi ECU di sini berfungsi sebagai pengelola data dari sensor dan meneruskannya ke injektor. Oke, yang terakhir adalah sensor. Jadi sensor di sini berfungsi adalah dia menentukan periode terbuka dan menutupnya injektor. Jadi baik anak-anakku semua, jadi mungkin materi pembelajaran hari ini cukup. Jadi untuk lebih memahami dan mendalami pemahaman Anda mengenai apa itu sistem EPI, anak-anakku semua dapat mengerjakan kuis yang ada dalam video ini. Selamat belajar, tetap semangat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.